Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya kepada setiap saudara. Pastikan pagi hari ini setiap saudara diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana ada seorang perempuan Kanaan yang mengalami satu masalah di mana anaknya sedang kerasukan. Dan kemudian dia datang kepada Yesus. Dan hari ini saya rindu kita belajar saudara, bagaimana proses dia datang kepada Yesus, sehingga di ayat 28 dikatakan di sana, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ketika perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus, akhirnya dia mengalami mujizat saudara. Akhirnya dia mengalami jalan keluar.
Akhirnya dia dibebaskan dari masalah yang sudah berlarut-larut dia alami, di mana anaknya kerasukan. Kalau kita mencoba membayangkan keadaan ibu ini, saudara, maka kita bisa memahami bahwa betapa menyedihkannya, di mana dia memiliki seorang anak perempuan, dan anak itu kerasukan setan, dan dia menjelaskan dan mengatakan kepada Yesus bahwa anaknya itu sangat menderita oleh karena dia dirasuk oleh setan, saudara. Bayangkan betapa menyedihkannya, betapa berdukanya dia. Hari-harinya dia melihat anaknya disiksa oleh setan. Hari-harinya dia menyaksikan anaknya begitu menderita oleh karena kerasukan setan. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mau dibawa berobat kemanapun tidak akan ada jalan keluar. Karena setan yang membuat anak itu menderita. Dia begitu tersiksa, dia begitu menderita. Tetapi sampai pada akhirnya dia datang kepada Yesus. Dan pada waktu itu, saudara, Yesus mengeluarkan kalimat pernyataan tentang ibu ini, di mana Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Waktu dia datang kepada Yesus, ada satu proses, dan melalui proses itu Yesus menilai iman dari ibu ini sebagai iman yang besar, dan akhirnya kepada ibu ini dinyatakan mujizat dan anaknya disembuhkan. Saudara, hari ini itu yang saya rindu kita renungkan bersama untuk menjadi renungan bagi kita di sepanjang hari ini dalam semua kegiatan kita, saudara, di mana ibu ini mengalami mujizat karena dia datang kepada Yesus dengan iman yang besar. Yesus sendiri yang menilai imannya sebagai iman yang besar. Dan penderitaan, duka cita yang dia alami sudah begitu lama, akhirnya diselesaikan. Anaknya disembuhkan, anaknya bebas. Dan sekarang mereka bisa bersuka cita bersama. Sukacita yang sudah sekian lama mungkin mereka tidak pernah alami. Dengar, saudara, bahwa hari ini apapun keadaan kita, apapun kesulitan kita, bayangkan ibu itu yang sudah tidak punya jalan keluar, karena kemanapun anak ini diobatkan selama ini, dibawa berobat, tidak pernah ada jalan keluar. Tetapi kali ini ketika dia datang kepada Yesus, dia datang dengan iman yang besar, sehingga akhirnya mujizat terjadi. Hari ini sekalipun ada masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, sesulit dan semustahil apapun itu, dengar, saudara, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita datang kepada Dia dengan iman atau tidak. Kalau kita datang kepada Dia dengan iman, maka semustahil apapun itu Allah sanggup ubahkan, Allah sanggup lakukan. Seberat apapun masalah saudara, Allah sanggup selesaikan. Separah apapun penyakit saudara, Allah sanggup menyembuhkan. Dan sehancur apapun ekonomi, usaha, bisnis saudara, Allah sanggup pulihkan. Dan saat ini saudara, saya rindu kita belajar. Ketika Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Apa yang dilihat Yesus dalam diri perempuan Kanaan ini sehingga Yesus menilai imannya sebagai iman yang besar, lalu kemudian Yesus mengerjakan mujizat bagi dia dan anaknya. Di ayat 22 di sana dikatakan, saudara, "Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, 'Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.'" Saudara, iman ibu ini dinilai sebagai iman yang besar yang pada akhirnya menghasilkan mujizat yang dikerjakan oleh Yesus, karena iman ibu ini dibuktikan dengan memohon dan mengharapkan belas kasihan Tuhan. Sekali lagi saudara, kalau kita merenungkan peristiwanya dan keadaannya, maka kita akan memahami kenapa ibu ini memohon belas kasihan dari Yesus. Karena memang tidak ada yang lain yang bisa jadi jawaban. Mungkin selama ini ibu ini sudah berjuang. Dia sudah membawa kemana-mana anaknya untuk berobat. Tetapi anak ini tidak pernah disembuhkan. Tidak ada jalan keluar yang lain. Tidak ada solusi yang lain.
Dan hanya belas kasihan Tuhanlah yang bisa menjadi solusi untuk kesembuhan anaknya. Itu sebabnya saudara, dia datang kepada Yesus. Ketika dia dengar Yesus, dia datang kepada Yesus dan dia mohon belas kasihan Yesus. Jadi ketika Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu," iman ibu ini yang merupakan iman yang besar di hadapan Tuhan, itu dibuktikan dengan memohon dan mengharapkan belas kasihan Tuhan. Artinya iman yang besar itu saudara adalah iman yang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Karena semuanya hanya oleh belas kasihan Tuhan. Saudara, terkadang ada orang yang salah memahami tentang iman. Ada orang berpikir bahwa mujizat terjadi melalui iman ketika iman itu sendiri kuat. Jadi letak di mana mujizat akan bekerja terletak pada kekuatan iman itu. Itu sama sekali salah, saudara. Mujizat itu terjadi hanya oleh karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, bukan pada kekuatan daya pikir kita. Sama sekali oleh karena belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya saat ibu ini datang kepada Yesus dengan memohon belas kasihannya, dia menyatakan imannya dengan memohon belas kasihan Yesus, sehingga akhirnya Tuhan Yesus berkata, "Besar imanmu, ibu." Karena ibu ini datang kepada Yesus memohon belas kasihannya, dia sadar bahwa hanya belas kasihan Yesus yang menjadi jawaban. Iman yang besar adalah iman yang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Iman yang menghasilkan mujizat adalah iman yang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Dan kemudian saudara, hal kedua, ibu ini juga menyatakan imannya dengan tindakan yang lain. Kalau kita melihat ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Saat ibu ini datang memohon kepada Yesus, ada 3 peristiwa yang terjadi, saudara. Yesus sama sekali tidak menjawab. Itu sudah merupakan satu tantangan tersendiri bagi ibu ini, karena Yesus sama sekali tidak menjawab dia. Yang kedua, murid-murid Yesus meminta kepada Yesus supaya perempuan ini disuruh pergi. Itu tantangan kedua yang tentu saja sangat membuat ibu ini tertekan. Dan kemudian yang ketiga, Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Sedangkan perempuan ini adalah perempuan Kanaan. Atau dengan kata lain, Yesus berkata bahwa aku datang hanya kepada orang Israel, bukan untukmu yang non-Israel. Saudara, itu tantangan. 3 tantangan itu terjadi seketika ketika ibu ini datang kepada Yesus. Tetapi lihat saudara reaksinya. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menjamah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." 3 peristiwa yang begitu menjatuhkan hati saudara, yang menghancurkan hati. Ketika Yesus tidak menjawab, murid-muridnya marah dan meminta Yesus menyuruh dia pergi. Lalu kemudian Yesus juga berkata, "Aku datang hanya untuk orang Israel, bukan untuk non-Israel." Itu sudah sangat menghancurkan hati saudara. Tetapi perempuan ini tidak berhenti. Dia tersungkur di kaki Yesus, dia menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Perempuan ini buktikan imannya yang kuat dengan ketekunan saudara. Dia tidak menyerah sekalipun ada tantangan. Dia tidak menyerah sekalipun doanya, permohonannya belum dijawab. Dia terus berjuang. Sehingga akhirnya Yesus berkata, "Besar imanmu, ibu." Saudara, itu hal kedua yang dilakukan ibu ini, yang menggambarkan dan membuktikan imannya sebagai iman yang besar. Dia tetap tekun, dia tetap kuat sekalipun ada tantangan dan masalah. Lalu kemudian ayat yang ke-27, hal ketiga yang dia lakukan, ayat 26, Yesus menjawab, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 27,
Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ada banyak hal yang perlu kita pahami untuk memahami ayat ini, saudara. Tetapi bagi saya simpelnya adalah yang terlihat menjadi reaksi ibu ini, kerendahan hati. Ketika dia berkata, "Iya Tuhan," tetapi anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, yang dia gambarkan sebagai dirinya sendiri. Itu jelas-jelas bukti kerendahan hati, saudara. Dan mendengar itu Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, jadi kepadamu seperti yang kau kehendaki." Artinya yang ketiga, ibu ini membuktikan imannya dengan kerendahan hati sehingga akhirnya mujizat terjadi. Saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dan ada pelajaran yang sangat berharga tentang iman. Iman yang menghasilkan mujizat, iman yang memberi jalan bagi Tuhan untuk bertindak melakukan mujizat, yaitu iman yang mengharapkan belas kasihan Tuhan, karena hanya belas kasihan Tuhan yang menjadi jawaban. Iman yang dibuktikan dengan ketekunan sekalipun ada tantangan. 3 tantangan yang dia hadapi secara beruntun, saudara. Namun demikian dia tetap tekun. Lalu kemudian yang ketiga, iman yang dibuktikan dengan kerendahan hati. Saudara, kalau hari ini kita mampu membuktikan iman kita dengan selalu mengharapkan memohon belas kasihan Tuhan, kita buktikan iman kita dengan tekun selalu apapun situasinya, dan kita buktikan iman kita dengan penuh kerendahan hati, saya percaya mujizat Allah menjadi bagian kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini, saudara. Mari jalani hari ini sambil merenungkan dan menerapkan firman Tuhan, sambil menghidupi iman yang dibuktikan dengan mengharapkan belas kasihan Tuhan, dengan tetap tekun sekalipun ada tantangan masalah yang saudara hadapi, dengan tetap rendah hati. Itulah iman yang besar di hadapan Tuhan, dan mujizat kiranya terjadi dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara. Tetap renungkan firman Tuhan di sepanjang hari ini. Haleluya. Saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anakmu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anakmu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil, ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan,
sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik,
Berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan,
Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.